Saudara-saudara sekalian, hamba Allah yang dimuliakannya, dengan izin dan karunia Allah pula, kita disatukan di tempat ini. Dengan niat yang sama, dengan tujuan yang sama, menegakkan kalimat Allah. Allahu Akbar! Sekitar 300.000 massa umat Islam dari berbagai ormas dan majelis taklim ikut memeriahkan Parade Tauhid Indonesia yang digelar di Jakarta, Ahad 16 Agustus 2015. Allahu Akbar! Kita sukseskan acara ini, seluruh umat Islam di Indonesia berkumpul hari ini di GBK. Kita lihat di sini tidak cukup tempatnya. Jadi tadi banyak laporan tidak bisa masuk ke sini, sebagian sudah di HI. Hari ini kita membuktikan bahwa seluruh umat Islam bisa bersatu di tempat ini dalam rangka Parade Tauhid Indonesia. Kita akan ulangi lagi event seperti ini pada tahun depan, akan lebih besar lagi dengan dukungan semua umat Islam, dan kita harus mensukseskan. Siap kita bertempur melawan musuh-musuh Islam. Tak mengherankan, kawasan Gelora Bung Karno hingga Jalan Jenderal Sudirman dan Bundaran Hotel Indonesia yang sedianya diperuntukkan sebagai area Car Free Day dipenuhi lautan warna putih yang merupakan kostum resmi peserta parade yang baru pertama kali diadakan di ibu kota Jakarta ini. Sambil melakukan long march, mereka secara berantai mengusung spanduk raksasa sepanjang 3 km bertuliskan kalimat tauhid La ilaha illallah. La ilaha illallah. Awalnya, peserta Parade Tauhid Indonesia dilepas oleh Presiden Yayasan Al-Fatih Kafah Nusantara, Ustadz Fadlan Garamatan asal Papua. Besarkan suaramu demi Allah. Besarkan suaramu demi Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Rabbmu. Jangan kamu ragu dalam perjuangan. Hari ini sejarah telah tercatat bagi bangsa Indonesia. Di usia 70 tahun, kedaulatan telah dicabik-cabik oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, penyatuan kalimat La ilaha illallah semuanya. Dengan kalimat ini kita tertib di sepanjang jalan membawa makna perjuangan hari ini untuk Indonesia. La ilaha illallah. Dengan kalimat ini kita tunjukkan kepada dunia dan masyarakat bahwa Islam memberi kecerdasan dan pencerahan, ketertiban, disiplin, kebersihan, selalu memberikan manfaat bagi orang lain. Sebelumnya, pimpinan Majelis Az-Zikra, Ustadz Arifin Ilham memimpin zikir bersama. Hadirkan segera untuk kami pemimpin yang sangat takut kepadamu dan mengajak kami takut kepadamu, hidup dalam syariatmu, hidup bahagia dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Parade Tauhid juga diawali orasi para ulama dan tokoh Islam seperti Ketua Front Pembela Islam Habib Rizik, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Holil Ridwan, dan Ustadz Bahtiar Nasir. Ada yang bilang begini, inilah Pak kafir yang penting gak korupsi, benar gak ini saat ini? Inilah bentuk kemusyrikan yang sangat-sangat luar biasa. Ini yang disebut dengan disabilitas akal, kecelakaan terbesar dalam cara berpikir. Allahu Akbar. Untuk itulah kemudian kita bersama-sama di Parade Tauhid
Indonesia pada hari ini. Memperbaiki kembali cara berpikir kita sebagai seorang muslim demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Sekitar 3.600 aparat gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP berjaga di sepanjang jalur yang dilalui Parade Tauhid Indonesia. Kita kawal dan amankan sampai acara selesai. Menurut saya bagus karena bisa mempersatukan beberapa pergerakan dan organisasi Islam biar lebih erat lagi silaturahimnya. Kalau menurut Ibu gimana, Bu? Bagus, harus sering-sering diadain sih acara kayak gini gitu. Menyembuhkan penyakit korupsi lebih mudah daripada menyembuhkan penyakit kemusyrikan. Nauzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Hidup Parade Tauhid Indonesia. Acara Parade Tauhid Indonesia pun diakhiri dengan melakukan sholat zuhur berjamaah di Plaza Pintu 7 Gelora Bung Karno. Parade Tauhid ini sangat penting, terutama menjelang 17 Agustus 1945 untuk mengingatkan kita bahwa kemerdekaan ini adalah karunia Allah. Artinya kemerdekaan itu dengan tauhid, dengan la ilaha illallah, dengan takbir, dan itu diabadikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini yang harus selalu kita ingatkan. Karena itu seharusnya Parade Tauhid ini dilakukan setiap tahun, terutama di tengah-tengah adanya upaya-upaya desintegrasi, upaya-upaya untuk merusak, untuk merobek NKRI yang sudah diterima oleh mayoritas bangsa ini sebagai tempat persatuan, sebagai tempat untuk mewujudkan cita-cita bersama untuk tegaknya sebuah negeri yang berkeadilan, negeri yang makmur dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah pentingnya Parade Tauhid, mudah-mudahan dapat didukung oleh seluruh umat Islam, bahkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Taman ke depan kita bisa berharap ini tidak yang pertama dan terakhir. Kita akan jadikan ini sebagai agenda tahunan. Dan yang lebih penting lagi bukan kita dari acara ke acara, tapi kita akan gunakan ini sebagai tahap awal konsolidasi umat Islam. Kita akan pikirkan bagaimana bentuknya ke depan supaya lebih teratur lagi, lebih masif lagi, lebih terarah lagi dalam perjuangan agama Allah. Memang banyak begini nih yang didukung oleh kita umat Islam. Artinya merindukan sekali adanya ukhuwah Islamiyah, persatuan daripada Islam. Kita tunjukkan bahwa Islam itu damai, Islam itu satu, Islam tidak anarkis, Islam itu tauhid. Tim media Parade Tauhid Indonesia melaporkan.